Tetapi kekristenan komunal yang dipraktekkan di sana tidak boleh dipandang sebagai komunisme atau persetujuannya adalah wajib dan menjadi norma yang wajib untuk semua gereja. Tidak demikian. Sebaliknya, kekristenan komunal seperti yang dipraktikkan di Yerusalem dapat dianggap sebagai pilihan yang layak jika kebutuhan akan kebajikan muncul, dan di mana itu dapat dipraktikkan tanpa paksaan apapun dan siapapun. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-16 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Kekristenan Komunal. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun merasa bahwa harta miliknya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang mereka miliki masing-masing digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan kuasa besar, rasul-rasul memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Dan Allah terus menunjukkan betapa besarnya kebaikan hatinya kepada semua orang percaya itu. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan. Karena sering kali salah satu dari mereka yang memiliki ladang atau rumah menjual miliknya itu dan membawa hasil penjualannya untuk diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang tersebut dibagikan kepada anggota mereka yang membutuhkan. Salah seorang yang melakukannya adalah Yoses, keturunan suku Lewi dari Pulau Siprus. Rasul-rasul memberi nama baru kepadanya, yaitu Barnabas, yang berarti orang yang menguatkan orang lain. Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa dan menyerahkan uang penjualan ladang itu kepada rasul-rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, gereja pertama dalam pengertian lokal adalah gereja di Yerusalem. Gereja pertama ini menjadi terkenal karena dedikasinya pada ajaran apostolik dan kasih persaudaraan di antara sesama jemaat Kristus yang terus ada seperti yang dijelaskan oleh Lukas dalam teks kita, yakni Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Teladan gereja Yerusalem sering membuat beberapa orang bertanya, apakah gereja mempraktikkan komunisme seperti yang kita kenal sekarang? Apakah mereka memiliki semua hal yang sama menjadi norma bagi semua gereja? Dalam upaya menjawab pertanyaan seperti itu, mari kita mulai dengan meninjau apa yang terungkap tentang hal yang pertama. Kekristenan komunal di Yerusalem, kita perhatikan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah mereka memiliki semua hal yang sama. Semua yang mereka miliki masing-masing digunakan untuk kepentingan bersama. Disebutkan sebanyak 2 kali oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan kemudian di dalam pasal 4 ayat 32. Hal ini melibatkan penjualan harta benda, penjualan barang, penjualan rumah, penjualan tanah. Mereka membagi hasil di antara semua jemaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu ada teladan khusus. Baik itu teladan yang baik dan ada teladan yang buruk. Teladan yang baik dapat dilihat dari Barnabas menjual sebidang tanah
dan membawa hasilnya kepada para rasul. Disebutkan di dalam pasal 4 ayat 36 sampai 37. Tetapi ada juga teladan buruk yang akan kita besok pada episode yang ke-17 ataupun esok hari di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 4. Itu adalah teladan buruk terlihat dari keluarga Ananias dan Safira yang menjual milik mereka dan menyimpan sebagian dari hasil penjualan tersebut dan berdusta mengenai hal itu. Lalu ada para janda yang membutuhkan bantuan menerima distribusi harian, namun janda Helenis diabaikan. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Tanpa pertanyaan, gereja mula-mula di Yerusalem mempraktikkan apa yang bisa disebut sebagai bentuk kekristenan komunal. Tapi apakah itu komunisme? Apakah itu menjadi norma bagi gereja-gereja saat ini? Pertimbangkan beberapa hal. Untuk bagian yang kedua, kita memperhatikan pengamatan tentang kekristenan komunal. Yang pertama, kekristenan komunal sama sekali bukan komunisme. Karena kalau kita pelajari tentang komunisme, itu adalah advokasi masyarakat tanpa kelas di mana kepemilikan pribadi telah dihapuskan dan alat-alat produksi dan subsisten menjadi milik komunitas. Komunisme mengharuskan orang-orang dari suatu masyarakat menjual properti mereka dan memberikan hasilnya kepada komunitas atau kepada negara. Di gereja Yerusalem, penjualan dan pemberian dilakukan dengan bebas, tidak ada paksaan, seperti yang diberikan oleh gereja-gereja bukan Yahudi di kemudian hari. Dapat kita baca di 2 Korintus 8 ayat 12, pasal 9 ayat 7. Lalu yang berikutnya, gereja komunal bukanlah norma untuk semua orang. Ananias dan Safira tidak harus menjual milik mereka. Dan mereka juga tidak harus memberikan seluruhnya. Tetapi dosa mereka adalah mereka tidak jujur, mereka berdusta, mereka berbohong tentang jumlah yang sebenarnya. Besok kita akan membahas hal ini lebih jelas dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 7 sampai 8. Beberapa orang di Yerusalem banyak yang memiliki aset, memiliki rumah, dan tidak masalah ketika itu tidak dijual dan tidak diberikan kepada jemaat mula-mula. Misalnya saja Maria mempunyai rumah di Yerusalem, bisa dibaca di dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Orang-orang Kristen di tempat lain memiliki rumah mereka, misalnya Aquila dan Priscilla di Korintus, Efesus, dan Roma. Lalu Nimpas memiliki aset ataupun rumah di Kolose. Filemon memiliki rumah ataupun aset di dekat Kolose dengan ada kamar tamu karena keluarga ini bersedia menerima orang-orang lain untuk menginap di rumahnya. Orang Kristen kaya diperintahkan untuk berbuat baik. Kaya dalam perbuatan baik, siap memberi, baik itu memberi tumpangan maupun berbagi aset yang lain. Tetapi itu harus atas kehendak bebas mereka sendiri. Tidak ada paksaan di dalam kekristenan komunal. Sebagai kesimpulan, teladan gereja di Yerusalem adalah inspirasi bagi semua kasih persaudaraan. Dari pemberian kehendak bebas, itu mungkin terjadi karena keadaan yang unik. Banyak petobat baru telah berkunjung dari negara lain pada hari Pentakosta dan mereka perlu tumpangan, mereka perlu makan. Jadi pada saat gereja mula-mula ini berdiri, ya mereka tidak ada sanak famili yang dekat. Jadi disitulah tercipta kekristenan komunal karena satu sama lain mengasihi dan memberikan perhatian baik itu berupa makanan maupun tumpangan. Mereka tetap tinggal setelah bertobat untuk belajar lebih lanjut, sehingga sumber daya mereka akan segera habis. Mereka yang tinggal di Yerusalem bersedia menjual harta benda untuk membantu mereka yang pendatang ini. Tetapi kekristenan komunal yang dipraktekkan di sana
tidak boleh dipandang sebagai komunisme atau persetujuannya adalah wajib dan menjadi norma yang wajib untuk semua gereja. Tidak demikian. Sebaliknya, kekristenan komunal seperti yang dipraktikkan di Yerusalem dapat dianggap sebagai pilihan yang layak jika kebutuhan akan kebajikan muncul, dan di mana itu dapat dipraktikkan tanpa paksaan apapun dan siapapun. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa keindahan dari gereja kekristenan mula-mula ataupun yang kita bahas kekristenan komunal itu bukan menjadi suatu paksaan ataupun menjadi suatu norma yang diwajibkan, melainkan jikalau kita melihat saudara kita ada kebutuhan, baiklah kita mempraktekkan hal itu karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita untuk saudara seiman kita agar mereka tidak kelaparan dan mereka tidak telantar. Sehingga itu adalah muncul di dalam kasus tertentu dan di dalam pelayanan yang unik. Tetapi jikalau di dalam keadaan yang biasa ataupun standar, baiklah masing-masing orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Kiranya setiap diri kita yang sudah dicerahkan oleh firman Tuhan boleh hidup dengan penuh damai sejahtera dan penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.